Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau kasih resep selai nanas untuk isian nastar. Bagaimana cara membuatnya? Disimak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Di sini sudah aku siapin 2 buah nanas. Di sini aku pakai nanas Palembang dan di sini aku pakai nanasnya itu yang tidak terlalu matang ya. Karena aku pingin untuk selainya nanti itu rasanya manis seger, ada asam-asamnya gitu ya. Dan ini setelah tadi nanasnya sudah aku kupas dan aku buang matanya, ini sudah aku cuci bersih. Dan ini aku rendam dulu ya menggunakan air garam untuk menghilangkan rasa gatal dari buah nanasnya. Kemudian ini setelah aku rendam, aku cuci bersih. Kemudian lanjut ini aku mau belah dua untuk nanasnya. Jika kalian pingin selai nanasnya itu rasanya lebih manis, bisa gunakan nanasnya yang sudah matang ya. Karena di sini aku pingin yang rasanya itu ada seger-seger asamnya, jadi aku gunakan nanasnya itu yang tidak terlalu matang. Dan di sini nanas yang aku pakai ini nanas Palembang ya namanya. Karena menurut aku untuk isian selai nanas itu bagusnya kita gunakan jenis nanas yang dari Palembang ya, karena dia memiliki kadar air yang sangat sedikit. Nah, setelah tadi nanasnya aku belah menjadi 2 bagian, ini langsung aja ya mau aku parut. Jadi di sini sengaja aku tidak blender untuk nanasnya, karena kalau di blender itu nanti seratnya itu terlalu lembut ya. Jadi di sini biar seratnya agak kasar, aku parut aja untuk nanasnya. Oh ya, untuk bagian tengah nanasnya ini aku pakai ya. Tidak aku buang karena dari tengah bagian nanasnya ini nanti selain nanasnya itu banyak seratnya ya. Jadi pastinya lebih berasa untuk dimakannya, tidak terlalu lembut ya untuk selain nanasnya. Nah, ini aku parut sampai semuanya selesai ya. Jika kalian tidak mau ribet, bisa gunakan blender atau chopper untuk menghaluskan nanasnya ya. Oh ya, jika kalian menggunakan blender untuk menghaluskan nanasnya, itu jangan dikasih air ya, karena kita nanti bakalan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyusutkan airnya di atas wajan ya. Jadi saran aku jangan gunakan air. Karena sepengalaman aku dulu menggunakan blender terus aku kasih tambahan air, itu jadi prosesnya sangat lama sekali ya saat aku mau menyusutkan airnya. Jadi saran aku jangan dikasih air lagi kalau kita mau menghaluskan nanasnya itu menggunakan blender atau chopper. Nah, ini hasilnya setelah nanasnya diparut semua. Jadi 2 buah nanas tadi itu aku timbang beratnya itu ada 1 kilogram ya. Dan ini setelah nanasnya diparut semua, langsung aja aku masukin ke wajan yang sudah aku panasin terlebih dahulu. Dan ini mau aku aduk-aduk sampai airnya itu menyusut. Nah, ini jika kita menggunakan nanas yang dari Palembang, ini nanasnya itu tidak begitu banyak mengandung kadar airnya ya. Jadi ini bisa cepat dalam proses penyusutan airnya. Nah, ini kita aduk-aduk terus ya sampai airnya itu menyusut. Oh ya, tips dari aku, jadi untuk penambahan gulanya itu nanti ya setelah nanasnya itu menyusut, sudah tidak ada airnya lagi. Karena sepengalaman aku dulu, aku bikin selai nanas itu gulanya langsung aku campurin dan alhasil itu jadi lama ya untuk proses penyusutan airnya. Dan saat kita aduk seperti ini, itu selainya itu meletup-letup ya, jadi sangat kesulitan untuk mengaduk-ngaduknya karena terkena cipratan-cipratan dari air gula dan air nanas itu sangat sakit ya ke tangan. Jadi saran aku buat kalian pemula yang belum tahu cara bikin selai nanas, jadi untuk penambahan gulanya itu nanti ya setelah airnya itu menyusut dan nanasnya itu sudah sedikit agak kering ya.
baru boleh kita tambahkan untuk gulanya. Nah, ini harus sering-sering kita aduk biar dia tidak gosong ya. Oh ya, dalam proses penyusutan airnya ini api yang aku gunakan api sedang cenderung besar ya, karena biar agak cepat menyusut untuk airnya. Dan nanti dalam proses setelah dikasih gula baru aku gunakan api yang kecil. Nah, ini ya setelah airnya menyusut dan ini udah agak sedikit kering nanasnya, di sini langsung aja aku masukin untuk gulanya. Untuk 1 kilogram nanas ini aku pakai 200 gram ya untuk gulanya, dan aku kasih tambahan 2 lembar daun pandan, dan aku kasih juga kayu manis dan cengkeh ya. Karena di sini stok cengkeh dan kayu manis aku cuma ada sedikit, jadi aku cuma pakai seadanya aja ya. Untuk kalian bebas ya mau pakai berapa batang untuk kayu manisnya dan mau berapa butir untuk cengkehnya, itu bebas aja. Dan untuk gulanya juga ini bebas aja ya, kalau kalian mau lebih manis bisa ditambahkan gulanya dari takaran resep aku. Tapi kalau kalian pingin selain nanasnya itu ada rasa seger-seger asemnya, jadi 1 kilogram itu untuk takaran gulanya itu pas ya, kita pakai 200 gram. Nah, dalam proses ini kita gunakan api yang kecil ya, dan ini terus aja kita aduk selainya sampai benar-benar gulanya itu larut dan menyatu ke nanasnya ya. Oh ya, jadi ini resep selai nanas sudah sering aku pakai ya. Jadi aku setiap tahun itu jualan nastar. Kurang lebih sudah hampir 10 tahun ya aku jualan nastar dan kue kering yang lainnya. Jadi di sini aku mau berbagi ya cara resep bikin selai nastar. Siapa tahu kalian yang pemula yang pingin bikin nastar dan bisa juga ikut berjualan nastar juga ya. Nah, ini setelah proses kurang lebih 1 jam, ini selai nanasnya sudah kering ya. Ini sudah aku matikan kompornya dan ini akan aku pindahkan ke dalam wadah. Jadi ini selainya itu bagus ya, warnanya juga bagus, dan untuk seratnya juga bagus, dan untuk tingkat kekalisannya juga ini bagus ya selainya. Jadi nanti saat proses kita bulatkan, ini mudah ya kalau selainya itu sudah kering dan sudah pas seperti ini. Nah, ini ya hasil selainya yang sudah dingin. Ini tuh seratnya kelihatan panjang-panjang ya. Dan ini untuk warnanya juga bagus, kuning keemasan. Dan langsung aja ini mau aku bulatkan ya untuk selai nanasnya. Nah, seperti ini ya kalau takaran gulanya dan untuk tingkat kekalisannya itu udah pas. Ini selainya sangat mudah ya saat kita bulatkan. Nah, ini untuk takaran selainya di sini aku gunakan sendok takar. Kalau ditimbang ini kurang lebih 3 gram ya. Kalau kalian mau lebih besar lagi untuk berat timbangannya itu bebas ya, tergantung selera kalian. Nah, seperti ini ya. Jadi aku bulatkan ini selainya sangat mudah ya. Tinggal kita giling-giling aja menggunakan telapak tangan, ini langsung kalis ya untuk selai nanasnya. Oh ya, karena ini selai nanasnya tidak langsung aku gunakan, jadi setelah selesai aku bulatkan selai nanasnya, ini aku nanti simpan ya ke dalam kulkas. Dan untuk menyimpannya itu jangan ditutup ya bagian atasnya, karena mencegah dari nanti selainya itu terkena air ya kalau menggunakan tutup. Jadi dibiarkan saja kita simpan di kulkas tanpa kita tutup.
Nah, ini hasilnya setelah aku bulatkan selai nanasnya. Ini nanti mau aku simpan ke dalam kulkas. Dan untuk selai nanasnya ini tidak aku bulatin semua ya, cuma separuh. Dan sampai di sini aja ya videonya. Terima kasih banyak yang menonton sampai selesai tanpa di-skip. Semoga video yang aku share kali ini bermanfaat dan menginspirasi. Aku pamit, wassalamualaikum.